Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman pengadaan, apa kabar? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat dimanapun teman-teman berada. Oke, kali ini aku pengen bikin video terkait pemasukan data e-kontrak gitu ya. Memang sih udah pernah aku buat, tapi sebelumnya kan gak ada suaranya ya. Terus katanya kayaknya cepet banget gitu untuk proses inputnya. Jadi kali ini aku mau buat yang versi slow dan ada suaranya. Oke. Seperti biasa untuk proses video tutorial ini aku menggunakan fasilitas SPSE pelatihan. Jadi alamatnya agak berbeda, tetapi nanti teman-teman bisa melakukan hal yang sama gitu. Jadi menu-menunya tetap sama gitu. Oke, pertama-tama kita buka browser dulu, kemudian akses webnya. Nah, setelah itu teman-teman bisa login. Nah, menu loginnya ada di pojok kanan atas. Ya, kita klik. Nah, untuk proses penginputan e-kontrak ini menggunakan akun PPK ya. Jadi masukkan akun PPK-nya. Oke, kemudian masukkan. Oke, jadi yang login ke dalam aplikasi SPSE untuk aplikasi e-kontrak adalah PPK. Jadi PPK inputkan user ID PPK-nya. Kemudian saya satu aja kali ya, PPK 1. Kemudian masukkan passwordnya. Oke, kita masukkan passwordnya. Kita klik login. Save aja. Nah, selanjutnya tampilannya akan seperti ini. Jadi langsung masuk ke halaman beranda. Untuk paket e-kontrak tergantung nanti paket e-kontrak mana yang mau teman-teman PPK inputkan. Jadi di sini ada pilihan tab tender, tab non tender, tab pencatatan non tender, dan pencatatan swakelola. Tuh ya. Wah, di sini sudah ubah realisasi semua. Oke. Kita untuk contoh kita masukkan saja untuk yang paket tender ya. Jadi di menu beranda di sini ada tender. Nah, tahu dari mana dokumen e-kontrak yang bisa diakses? Nah, dilihatnya dari sini ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman PPK cek terlebih dahulu di sini. Jadi di sini ada kode tender, nama tender, tahapan dan dokumen. Oke, nah di tahapan atau di kolom dokumen ini ada tombol e-kontrak yang berwarna abu-abu dan tidak bisa diklik ya. Kemudian ada tombol e-kontrak yang sudah aktif, tombolnya seperti ini. Oke, jadi kalau kursor kita arahkan dia langsung kolomnya berubah menjadi abu-abu. Nah itu berarti teman-teman PPK bisa langsung inputkan e-kontraknya gitu ya. Nah, oke. Kita fokus di bagian e-kontrak. Jadi menu-menu selanjutnya tidak perlu diperhatikan ya untuk daftar paket, log akses dan ganti password. Jadi daftar paket ini nanti kalau PPK mau memproses atau membuat paket pengadaan baik tender dan non tender, pencatatan non tender atau pencatatan swakelola, log akses itu adalah catatan login logout-nya PPK di aplikasi. Jadi user ID PPK 1 ini kapan aja sih login dan logoutnya di sini bisa terlihat. Kemudian ini untuk menu ganti password dan ada menu untuk logout. Oke. Jadi kita fokusnya untuk e-kontrak adalah di beranda ini. Nanti tinggal tergantung di bagian mana ya. Tinggal di tabnya yang mana yang mau diinputkan kontraknya. Di tender, di non tender, pencatatan non tender atau pencatatan swakelola. Nah, di sini aku contohnya tender, ada yang sudah aktif tombol kontraknya. Jadi kalau teman-teman tanya, kenapa nih ini kok ada yang nggak aktif tombol kok kontraknya gitu ya. Nah, di sini ada keterangannya bahwa tender belum dilaksanakan. Jadi kalau tender belum dilaksanakan mana mungkin ada kontrak kan. Jadi nggak mungkin ada kontrak yang bisa diinputkan. Oke. Biasanya tombol e-kontrak ini akan muncul bila pertama Pokja melakukan setiap tahapannya sesuai dengan aplikasi. Jadi kalau misalnya harus melakukan pembuktian kualifikasi, tombol-tombolnya sudah tercentang atau terklik semua. Jadi semua tahapan dilalui oleh Pokja dan paket pengadaan sudah selesai. Jadi itu dua syaratnya untuk mengaktifkan tombol e-kontrak ini gitu ya. Oke, kita lihat nih. Di sini kan contohnya e-kontrak yang ini sudah aktif tapi tidak ada jadwal. Kita klik aja ya. Jadi kemungkinan jadwalnya memang
Oh, di sini lelang cepat. Jadi kalau lelang cepat biasanya nanti ada pekerjaan-pekerjaan yang di dalamnya yang teman-teman PPK harus cek dulu dia pokjanya sudah sesuai atau belum gitu ya. Sudah sesuai belum proses pengerjaannya. Oke. Selama tombol ini sudah aktif berarti sudah bisa diproses untuk e-kontraknya. Jadi kita klik e-kontraknya. Nah, di sini ada tombol tambah SPPBJ. Jadi tombol ini hanya muncul satu kali saja ya. Di awal bila memang PPK belum pernah menginputkan sama sekali data SPPBJ-nya. Jadi yang harus disiapkan apa? PPK harus menyiapkan rancangan kontraknya, dokumen rancangan kontrak, dokumen SPPBJ-nya. Nanti akan diinputkan gitu ya. Yang pertama harus disiapkan adalah dokumen SPPBJ. Jadi teman-teman PPK silakan siapkan dokumen SPPBJ-nya. Kemudian kita klik tambah SPPBJ. Oke, kita klik. Untuk rencana umum pengadaan ini sudah otomatis ya, sesuai dengan paket yang dikerjakan, jadi tidak perlu diutak-atik lagi. Nomor SPPBJ bisa diinputkan secara manual. Oke. Kalau memang tidak ada lampiran, di strip aja. Kalau ada berarti tulis satu berkas gitu ya. Kemudian kota SPPBJ akan ditandatangani di mana? Misalnya di Jakarta. Tanggalnya silakan disesuaikan sesuai dengan tanggal SPPBJ teman-teman gitu ya. Nah, penyedia di sini sudah ada pilihannya ya. Radio buttonnya sudah terpilih yaitu hitam. Ada keterangan berdasarkan verifikasi Pokja dan penawaran terendah. Jadi penyedia rekanan 30 ini ditetapkan sebagai pemenang karena sudah diverifikasi oleh Pokja dan lulus kualifikasi, juga penawarannya terendah dari penawar-penawar yang masuk lainnya gitu ya. Di sini harganya 10 miliar. Ini nama tendernya tidak usah dikutak-atik lagi. Harga kontraknya silahkan kalau memang mau diedit. Kalau memang ternyata PPK melakukan negosiasi lagi dan ternyata harganya bisa turun, silahkan gitu ya. Nilai jaminan bisa diinputkan. Kemudian nama satuan kerja, nama PPK dan NIM PPK tidak perlu diedit lagi karena sudah otomatis pada saat teman-teman login gitu ya, datanya sudah ngambil dari SPSE. Nah, kalau memang dalam surat SPPBJ ini perlu tembusan, maka tinggal klik tambah tembusan. Misalnya kuasa pengguna anggaran gitu ya. Kalau tidak ya tinggal dihapus aja. Nah, bisa teman-teman lihat di sini untuk undangan kontrak masih belum ada tombol sama sekali ya. Nah, untuk memunculkan undangan kontraknya nanti kita harus mengirimkan undangan kontrak, kita harus save terlebih dahulu atau klik tombol simpan. Nah, kalau teman-teman perhatikan juga di sini ada yang bintang-bintang merah nih. Bintang-bintang merah berarti wajib diisi ya. Itu wajib diisi. Oke, kita klik simpan dulu. Di sini nanti ada notifikasi hijau ya, SPPBJ berhasil disimpan. Nah, di sini nanti ada tombol undangan kontrak yang muncul ya. Jadi kita tinggal klik tombol kirimnya. Di sini ada isi pesan undangan kontrak gitu ya. Nanti isi suratnya kurang lebih seperti ini, tapi jadwalnya disesuaikan dengan jadwal teman-teman. Jadi ini PPK mengundang penyedia yang menang untuk datang dan menandatangani kontraknya gitu ya. Jadi waktunya mohon di-set secara detail deh, secara rinci gitu ya. Oke, misalnya tanda tangan kontraknya, misalnya tanggal berapa? Wait, let me see. Ini tanggal 29 September. Misalnya tanggal 6 misalnya gitu ya. Jamnya disetting juga, gitu. Oke, misalnya jam berapa? Jam 10 misalnya gitu ya. Susah ya. Jam 10.00 sampai tanggal 6 jam 11 misalnya, nggak usah lama-lama deh gitu ya misalnya. Nah, tempatnya juga harus detail karena mereka kan datang kan. Jadi misalnya kantor B Jalan XXX nomor ruang berapa atau ruang apa gitu ya.
misalnya seperti itu. Nah, dokumen yang harus dibawa juga harus detail, misalnya NPWP, kemudian KTP direktur gitu, atau apapun dokumen yang dibutuhkan gitu ya. Isi dengan dokumen yang harus dibawa secara lengkap. Oke. Misalnya yang harus hadir siapa? Direkturnya, karena harus tanda tangan kontrak kan. Bila memang ternyata direkturnya tidak bisa datang, berarti bisa ditambahkan di sini adalah surat kuasa. Surat kuasa supaya yang datang itu bisa tanda tangan kontraknya gitu ya, mewakili direktur. Misalnya yang kelima bukan hanya dokumen aja, misalnya butuh stempel ya, di state aja, jadi dia bawa stempel gitu. Oke, stempel. Kemudian kita klik kirim. Nah, di sini tulisannya undangan berhasil terkirim dengan nomor sekian. Ini nomor SPPBJ-nya ya. Nah, tadi kan di halaman awal di sini ada tombol SPPBJ ya, dan dia otomatis menghilang pada saat SPPBJ-nya sudah diinputkan gitu. Nah, ternyata gimana kalau ternyata ada kesalahan ya? Kalau ada kesalahan diedit saja langsung, di sini diklik nomornya, nanti dia masuk lagi ke halaman SPPBJ gitu ya. Nah, bila memang teman-teman sudah punya format SPPBJ sendiri, silahkan bisa langsung diuploadkan. Jadi di sini setelah mengirimkan undangan kontrak, dia akan langsung masuk ke halaman SPPBJ tender PPK, ya. Tapi dokumen SPPBJ-nya belum diuploadkan gitu. Nah, di sini di aplikasi diberikan fasilitas untuk teman-teman menguploadkan dokumen-dokumen yang terkait. Nah, untuk SPPBJ cara uploadnya bagaimana? Kita klik lagi nomor SPPBJ-nya, kita scroll ke bagian bawah. Nah, ini bisa dikirim ulang ya untuk undangan kontrak. Kalau misalnya undangan kontrak kayak mau dicetak dan diupload ulang, bisa kita klik cetak. Nanti sudah dalam bentuk PDF ya. Setelah itu sudah dalam bentuk PDF, kita klik upload. Oke. Di sini ada downloadnya undangan kontrak. Nah, ini sudah berhasil diupload. Oke, ini sudah berhasil diupload. Siap. Ini sudah berhasil diupload ya untuk undangan kontrak. Nah, kalau SPPBJ-nya sudah punya dokumen sendiri dengan format sendiri, silakan langsung upload aja di sini gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata saya belum ada nih dokumen SPPBJ-nya, ya silakan langsung diklik tombol cetak di sini. Nanti dia dalam bentuk PDF seperti ini. Nanti tinggal teman-teman download aja. Jadi teman-teman PPK tinggal cetak di KOP gitu ya. Ini bisa di-download, kemudian cetak di KOP gitu. Nah, ini dokumennya isinya seperti ini, sesuai dengan yang sudah teman-teman inputkan di aplikasi gitu ya. Kita download dulu. Saya download dulu di download sini, cetak SPPBJ contoh. Oke. Selanjutnya kita upload lagi. Oke. Di sini sudah berhasil diupload dan dia muncul ya, ada 2 dokumen. Kalau mau dihapus bisa, di sini ada di kolom aksi ada tanda seperti ini ya, yang tempat sampah ini tinggal diklik aja. Oke, kalau sudah silakan bisa kita kirim pengumumannya. Jadi pengumuman SPPBJ ini akan dikirimkan ke rekanan gitu ya. Jadi di sini nanti bertambah lagi, dia berdasarkan SPPBJ juga menjadi pemenang, verifikasi Pokja dan penawaran terendah. Oke. Kalau sudah, ini tombolnya akan jadi nonaktif ya, jadi tidak bisa diklik lagi. Jadi pengiriman pengumuman hanya dilakukan sekali. Kita klik kembali. Nah, kalau tadi ini masih kosong ya, sederetan nomor, tanggal, penyedia, harga kontrak bla bla bla. Sekarang mulai terisi karena sudah teman-teman PPK sudah input SPPBJ gitu. Nah, setelah itu tombol surat perjanjian atau tombol kontrak ini baru aktif. Nah, tombol SSKK, SPMK atau SPP dan pembayaran baru aktif setelah tombol kontrak ini diisi oleh teman-teman PPK. Jadi ini saling berhubungan. Jadi kalau misalnya SSK sudah diisi, SPMK baru bisa diisi dan selanjutnya. Nah, untuk mengisi SSK kita harus mengisi dulu kontraknya. Jadi kita klik tombol kontrak. Oke, ada informasi paket, ini sudah tidak bisa diapa-apakan, dibiarkan saja ini informasinya.
Kemudian di bagian bawahnya ada form syarat kontrak. Ini teman-teman bisa isi ya. Oke, kemudian tanggal kontraknya diisi. Tadi janjiannya tanggal berapa, kotak kontraknya di mana. Nama PPK juga sudah sesuai pada saat teman-teman daftar gitu ya. Unit kerjanya silakan diisi. Alamat satuan kerjanya silakan diisi. Jabatannya juga bisa diedit ya. Nomor SKPPK juga bisa diedit, siapa tahu ada perubahan. Oke, untuk tipe selanjutnya adalah pihak kedua. Di sini ada tipe penyedianya, teman-teman bisa pilih ada penyedia perseorangan, badan usaha non KSO, dan penyedia kemitraan atau KSO. Oke, untuk nama penyedia, alamat dan nomor akta pendirian serta tanggal akta pendirian ini sudah diinput berdasarkan dokumen yang ada pada aplikasi Sikap gitu. Jadi ini tidak bisa diubah-ubah. Oke. Untuk wakil sah penyedia sebutkan namanya. Oke. Jabatannya apa? Nama banknya, nama bank itu untuk kontraknya nanti dia ditransfer kemana, misalnya nama rekeningnya juga dimasukin. Oke, nilai kontraknya diinputkan sesuai dengan nilai kontrak yang sudah disepakati, jenis kontraknya apa, dan bila memang ada informasi lainnya terkait kontrak silakan diinputkan di sini. Nah, kemudian kita klik simpan. Di sini ada tulisan di bagian bawah, tipe file dokumen yang bisa diupload hanya teks, doc, docx, Excel, PDF, JPEG, PNG gitu ya. Nah, tapi kan belum muncul nih tombol uploadnya ya. Nah, tombol upload baru muncul setelah dokumen ini di save ya. Kemudian yang harus diingat, yang tanda-tanda bintang merah ini berarti wajib diisi gitu ya. Kita klik simpan terlebih dahulu. Nah, ini sudah ada keterangan surat perjanjian berhasil disimpan. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, tombol dokumen cetak surat perjanjian muncul nih untuk uploadnya. Nah, kalau teman-teman sudah punya dokumen kontraknya sendiri dengan format teman-teman sendiri, silahkan langsung di-scan dan upload saja. Tapi bila tidak, aplikasi ini bisa menyediakan surat kontraknya gitu ya. Jadi tinggal input tadi dokumen-dokumen yang di atas ini nih, form-formnya. Kita klik cetak. Ya, nanti tinggal dicetak dengan kop instansi Bapak dan Ibu semua gitu ya. Di sini isiannya default sih ya, default. Jadi kalau misalnya memang ada format sendiri, silakan langsung diuploadkan. Oke. Kita download cetak perjanjian, kontrak. Oke. Kemudian bisa kita uploadkan di sini. Oke, di sini ya, kita upload. Di sini sudah berhasil diupload. Nanti kelihatan tanggal uploadnya per kapan. Tapi kalau mau dihapus pun bisa. Oke. Kalau sudah, kita klik simpan saja untuk lebih aman. Kemudian kita klik kembali. Kita klik kembali, bisa teman-teman lihat bahwa tombol SSKK dan SPMK sudah mulai aktif. Bisa teman-teman isikan. Tapi di kolom pembayaran belum ya, karena memang tombol SPMK belum diisi. Jadi kan memang belum ada surat perintah selesai kerja dan segala macam ya. Jadi kita sekarang inputkan dulu satu persatu kebutuhan dokumennya. Yang pertama adalah syarat-syarat khusus kontrak atau SSKK. Kita klik untuk rancangan kontrak. Ini sudah ada sebelumnya. Kemudian bisa diupload SSKK tapi hanya dalam bentuk PDF saja. Oke, saya tidak punya dokumen SSKK jadi hanya contoh-contoh saja ya. Ini kemudian nanti ini berpengaruh pada saat proses penginputan pembayaran ya di sini. Jadi ini cara pembayaran kan ada pembelian sekaligus, termin bulanan gitu ya. Nanti ngaruhnya di mana? Ngaruhnya nanti untuk yang di sini. Gitu. Jadi kalau teman-teman pilihnya sekaligus nanti inputnya hanya satu kali, sedangkan kalau untuk bulanan nanti harus ada pengisian misalnya isinya berapa, pembayarannya berapa bulan, 3 bulan ya, berarti nanti hanya disediakan slot selama 3 bulan gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, kita coba ya, kita yang klik SSKK, kita pilih yang bulanan, kita klik simpan. Oke, nah ini
Di sini teman-teman bisa inputkan seberapa sering untuk bulanannya gitu ya. Kita klik kembali. Nah, oke, seperti ini. Jadi untuk pemilihan termin dan bulanan itu bisa diinputkan berkali-kali gitu ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, kita klik kembali. Kita pilihnya tadi, aku pilihnya yang termin aja ya. Kalau sekaligus kan kayak udah biasa ya gitu. Nah, jadi kita klik yang termin, kita klik simpan, dia otomatis tersimpan. Kita masuk ke SPMK. Nah, kita masukkan nih surat perintah kerjanya, nomornya berapa gitu ya. SPMK. Ini contoh-contoh aja, nanti penomoran sesuai dengan instansi teman-teman ya, dan tanggal juga tolong disesuaikan gitu. Oke. Ini sudah tidak, jadi yang tidak bisa diedit otomatis. Nah, ini seperti ini ya, tidak bisa diedit. Yang bisa diedit yang seperti ini, yang ada kolom-kolomnya ya. Dan yang bintang merah, ingat berarti apa? Wajib diisi. Jadi wakilnya tadi namanya siapa sih? Direktur. Jabatannya direktur perusahaan, tanggal mulai kerjanya misalnya tanggal 9 misalnya. Terus misalnya dia waktu penyelesaiannya berapa, misalnya 3 bulan gitu ya. Misalnya berarti dia selesainya Desember. Misalnya gini ya. Misalnya seperti ini, kota SPMK-nya Jakarta. Misalnya lingkup pekerjaannya diisi. Ini terkait apa ya? Oh, berarti kita ini jadi kita samain aja dulu. Tapi nanti disesuaikan dengan nama pekerjaan ya. Pekerjaannya dia ngapain aja, nanti di state aja di sini. Kita klik simpan. Oke, kita klik simpan. Ini sudah selesai. Setelah itu jangan lupa, ini kan ada keterangannya ya, setiap berhasil disimpan dia notifikasinya hijau ya. SPMK berhasil disimpan, jangan lupa scroll ke bawah, kita klik cetak dulu, jadi dokumennya ada. Oke, bisa pakai kop, ini bisa langsung di download ya. Oke, setelah itu kita uploadkan di sini, kita klik tombol uploadnya. Nah, berhasil diupload ya kan. Kemudian kita klik kembali. Nah, setelah SPMK kita langsung inputkan pembayaran. Nah, karena tadi kita pilihnya kan termin. Kalau kita pilihnya bulan, di sini adalah tambah bulan gitu ya. Nah, cara isinya itu kita klik tombol tambah termin. Oke, di sini ada form informasi paket, nggak usah diapa-apain. Kita pilih nomor BAST-nya. Jadi kalau untuk pembayaran kan harus ada serah terima pekerjaan kan. Jadi nomor BAST-nya berapa? Oke. Tanggal BAST-nya berapa? Misalnya dia selesainya 11 ini misalnya. Nomor BAP-nya berapa nih untuk informasi BA pembayarannya? Oke. Misalnya tanggal, misalnya saya pembayarannya kan ini kan jumlah totalnya tadi kan memang sekian nih jumlah kontraknya, tapi kan nggak mungkin dibayar segini kan karena dia pembayarannya termin gitu. Jadi silakan teman-teman sesuaikan lagi nilainya gitu. Misalnya di sini aku 406 aja deh, aku malas mikir 406. Nah, dari 406 ini progres fisiknya berapa gitu ya. 406 2333. Oke. Nah, di sini progres fisiknya berapa? Dari 10 miliar itu baru selesai 406 itu berapa? Misalnya baru selesai 45% gitu ya. Nanti kita klik simpan. Oke, di sini keterangannya berita pembayaran berhasil disimpan. Jangan lupa di scroll ke bawah. Kita harus cetak BAST dan cetak BAP-nya. Kalau teman-teman lagi-lagi sudah punya formatnya, silakan tinggal di-upload aja. Tapi form ini tetap harus diisikan ya, karena nanti ini akan ditarik di aplikasi Amel gitu ya. Jadi ini teman-teman PK harus rajin isinya. Aplikasi Amel tuh narik datanya tuh dari sini gitu. Jadi kita klik cetak BAST. Ini bisa di-save ya.
01 contoh. Oke. Sama cetak BAP-nya juga jangan lupa. Tuh. Oke, nah baru deh kita upload BAST-nya, kita upload. Ya, kita upload. Kemudian BAP-nya juga kita upload, jangan lupa. Oke. Di sini sudah berhasil diupload ya, sudah berhasil diupload. Oke. Setelah itu kita klik simpan. Scroll lagi ke bawah, kita klik kembali. Nah, di sini terlihat ada tambahan data yaitu termin ke-1. Ini untuk BAP-nya bisa diklik, bisa dilihat seperti ini nanti. Ya. Progres fisiknya sudah 45%. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita input lagi tambah termin. Oke, sama kayak tadi ya. Cuma nomornya aku ganti aja 02. Ini misalnya di sini. Ini juga 02. Mudah-mudahan gak terlalu cepet ya. Apa kecepatan ya? Oke. Nah, pembayarannya harus diingat bisa disesuaikan ya. Jadi karena ini termin, sekali lagi ini termin. Kalau sekaligus sih bisa langsung nggak apa-apa. Karena progres fisik pun pasti kan 100% kan gitu pada saat pembayaran gitu. Tapi kalau termin atau pembayaran bulanan silakan nanti disesuaikan untuk progres fisik dan besarnya pembayaran gitu ya. Untuk termin biasanya nanti dia tergantung dengan progres fisiknya gitu. Jadi biasanya sih ada target-target gitu kan ya. Ini kita isi sama 10M aja. Oke. Oke. Tuh 23. Nih. Berarti sisa berapa? 55% misalnya gitu, simpan. Cetak lagi BAST-nya. Oh iya, kalau misalnya progres fisik berarti kan ini misalnya sudah pelunasan, berarti langsung saja 100% gitu ya. Cetak BAST 02 contoh. Oke, seperti biasa kita upload yang BAST-nya. Next, kita upload juga BAP-nya. Klik simpan. Jadi diperhatikan ya untuk format yang bisa diupload itu dokumennya apa saja. Silakan teman-teman perhatikan. Oke, ini sudah berhasil disimpan. Kita klik kembali. Nah, di sini sudah ada progres fisiknya. Udah deh selesai. Jadi tugas PPK untuk upload e-kontrak itu seperti itu gitu ya. Jadi yang harus dilengkapi adalah form-form yang ada di dalam sini. Tinggal diikutin aja, sebenarnya sih nggak terlalu sulit sih. Cuma memang data-datanya biasanya harus sudah disiapkan atau harus sudah ada gitu. Terutama untuk nomor-nomor dokumentasi gitu ya. Itu untuk proses ya. Tapi informasi cara untuk menginputkan e-kontrak di paket tender. Nah, untuk non tender gimana? Sama aja caranya gitu ya. Cuman bedanya nanti tabnya aja, cuma beda tab aja. Tapi untuk proses penginputannya itu sama. Untuk kontraknya juga yang bisa diklik itu tombol-tombol yang sudah aktif seperti ini gitu. Jadi teman-teman tinggal dicek aja dokumen mana yang bisa diinputkan. Nah, contohnya di sini ada paket non tender, kita klik ya. Nah, ini udah pernah diinputkan. Nah, ini di sini sama aja proses-prosesnya gitu ya. Nanti ini kenapa tombol SPBBJ hilang karena memang sudah pernah diinputkan sebelumnya gitu. Jadi SPBJ-nya sudah ada gitu ya. Ini berarti ini tandanya SPBJ sudah diinput. Nah, kurang lebih seperti itu untuk proses penginputan e-kontrak. Semoga teman-teman PPK nggak bingung dan makin rajin untuk ngisi dokumen e-kontraknya. Karena ini datanya akan ditarik di aplikasi Amel atau aplikasi monitoring lokal gitu. Jadi nanti
dimanapun teman-teman menginput, dimanapun teman-teman melaksanakan proses lelang, saya harapkan teman-teman bisa istiqomah mengisinya mulai dari awal sampai akhir. Maksudnya dari awal sampai akhir itu dari aplikasi Sirupe di input, proses lelangnya lewat aplikasi SPSE, terus jangan lupa juga kontraknya di input di aplikasi e-kontrak. Jadi nanti dokumennya dari hulu sampai hilir itu lengkap semuanya. Proses pemeriksaan oleh auditor juga dilakukan melalui aplikasi SPSE, jadi akan lebih enak dan lebih nyaman lagi untuk teman-teman semua bila teman-teman melengkapi dokumen-dokumenan di dalam aplikasi. Oke teman-teman pengadaan, terima kasih sudah menyaksikan video tutorial ini dan semoga membantu. Nextnya aku akan coba upload lagi video tutorial lain terkait dengan aplikasi SPSE. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.